Sistem respirasi. Kita akan memahami bagaimana proses bernafas. Pada manusia, organ utama pada sistem pernafasan terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleural. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan. Bagiannya ada 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea, terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian, ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernafas, molekul oksigen akan masuk melalui lubang hidung, melewati faring, trakea, bronkus, dan masuk ke paru-paru. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Setelah oksigen mencapai alveolus, kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruang-ruang kecil bernama ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler, banyak terdapat sel darah merah yang akan mengikat molekul-molekul oksigen. Molekul oksigen di dalam alveolus berdifusi menuju pembuluh kapiler dan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan menjadi merah karena mengandung oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melalui cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju ke trakea, lalu hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan inspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Lalu terjadi pertukaran di alveolus. Kemudian proses ekspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida dalam paru-paru keluar melewati lubang hidung. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan respirasi. Proses ini dilakukan setiap saat selama proses kehidupan. Kesimpulannya, organ utama pada sistem pernafasan terdapat di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat diafragma. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang bernama pleural. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau bagian, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sedangkan untuk paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan bronkus. Pada saat kita bernafas, udara masuk melewati lubang hidung, faring, lalu trakea, bronkus, lalu paru-paru. Di dalam paru-paru, udara melewati bronkiolus menuju alveolus.
Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen dari dalam alveolus berdifusi ke pembuluh kapiler, kemudian diserap oleh sel darah merah, dan beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Karbon dioksida berdifusi ke dalam alveolus, kemudian dikeluarkan keluar tubuh. Demikianlah materi tentang sistem respirasi.